Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriasi dengan NIM 2304842 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sinyal dan sistem. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video ini adalah yang pertama mengenai sinyal kontinu dan diskrit, kedua mengenai operasi dasar sinyal, ketiga mengenai konvolusi, yang keempat mengenai sistem LTI, dan yang kelima mengenai transformasi Laplace. Sebelum masuk ke materi sinyal kontinu dan juga diskrit, yang pertama mari kita mengenal mengenai sinyal. Sinyal merupakan petunjuk ataupun isyarat yang mengandung informasi dengan pola perubahan yang terlihat. Nah, dalam matematis, sinyal ini dapat diungkapkan oleh suatu fungsi dengan satu perubah atau lebih. Yang dimaksud dengan perubah merupakan variabel. Jadi, bisa si sinyal ini didefinisikan dengan variabel T yang biasa kita kenal dengan variabel waktu. Maka sinyal ini merupakan sinyal dalam domain waktu. Kemudian alasan kita mempelajari sinyal karena sinyal ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang telekomunikasi, kemudian pembangkitan dan distribusi energi, dan juga teknik biomedika. Selanjutnya, setelah mengenal sinyal, yang pertama adalah sinyal kontinu. Sinyal kontinu merupakan sinyal yang memiliki nilai di setiap rentangnya. Nah, secara matematis, si sinyal kontinu ini disimbolkan dengan X dalam kurung T, dengan T merupakan bilangan real. Kenapa bilangan real? Karena si sinyal kontinu ini kan terdefinisi di setiap rentangnya ya. Kalau kita menggunakan bilangan bulat ataupun bilangan asli yang hanya kalau bilangan bulat itu negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, sementara bilangan asli itu 1, 2, maka di 0,5, kemudian 0,7, negatif 1,5, negatif 2,5 itu tidak terdefinisi. Sehingga kita memutuskan untuk si T ini merupakan bilangan real karena si bilangan real ini jika si 0,5, kemudian negatif 2,5 dan bilangan lainnya merupakan termasuk dalam bilangan real. Dan berikut merupakan salah satu gambar dari sinyal kontinu. Terdapat banyak sekali contoh dari sinyal kontinu. Di antaranya fungsi step, fungsi rem, dan juga fungsi periodik. Nah, fungsi step merupakan jenis sinyal kontinu yang memiliki nilai konstan di 0 saat T-nya ini kurang dari 0 dan memiliki nilai yang konstan di 1 saat T-nya ini lebih dari 0. Nah, sinyal ini tuh sering digunakan dalam analisis sistem untuk memodelkan masukan yang masuk secara mendadak. Dan berikut adalah salah satu visualisasi dari fungsi step. Selanjutnya adalah fungsi rem. Fungsi rem merupakan jenis sinyal kontinu yang nilainya bersifat linear dengan waktu, yaitu meningkat seiring dengan waktu. Nah, maksudnya ini jadi xt-nya itu akan sama dengan t jika si t-nya ini lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sementara jika si t-nya ini kurang dari 0, nilai xt-nya itu 0. Nah, untuk si t lebih besar dari sama dengan 0, misalkan nih, t-nya itu 1, maka st-nya sama dengan 1. T-nya 2, st-nya 2. T-nya 3, st-nya 3. Sehingga grafiknya itu linear dengan waktu. Dan berikut adalah visualisasi dari fungsi rem. Contoh selanjutnya adalah fungsi periodik. Jenis sinyal ini merupakan sinyal yang nilainya itu berulang dalam interval waktu tertentu. Artinya setelah periode tertentu, sinyal akan kembali ke kondisi semula dan mengulang pola yang sama. Nah, jadi misalkan kita mengambil contohnya adalah fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal itu kan bentuknya kayak S kan. Nah, jika kita sudah masuk dalam satu periode itu, dalam menyelesaikan satu periode itu, maka bentuknya kan mengulang kembali, yaitu bentuk S kembali, kayak gitu. Periode ini merupakan interval waktu yang diperlukan untuk satu siklus lengkap sinyal. Contoh sinyal periodik adalah sinyal sinusoidal ataupun sinyal kosinus. Berikut merupakan visualisasi dari fungsi periodik. Sinyal selanjutnya adalah sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang memiliki nilai hanya pada titik tertentu, tidak pada keseluruhan rentang. Jadi kalau si sinyal sinyal kontinu itu tadi nilainya itu di seluruh rentang ya, di seluruh rentangnya itu memiliki nilai. Kalau si nilai diskrit ini hanya pada titik-titik tertentu saja. Secara matematis, sinyal diskrit disimbolkan dengan X dalam kurung N, dengan N merupakan bilangan bulat. Kenapa N-nya tidak bilangan real? Karena kan sesuai definisinya, kalau si sinyal diskrit ini memiliki nilai hanya di titik-titik tertentu saja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5.
Jadi di 0,5, 2,5, negatif 0,5, negatif 1,5 itu nggak ada nilainya. Jadi alasan kenapa si n-nya merupakan bilangan bulat. Kemudian sinyal diskrit ini bisa kita dapatkan dengan cara menyampling atau mengambil sampel dari sinyal kontinu dengan selang waktu yang sama. Misalkan kita ingin mengambil sampel dari sinyal kontinu dengan selang waktu 0,5 misalkan ya. Kemudian berikut adalah hasil visualisasi dari sinyal diskrit. Sama seperti sinyal kontinu, sinyal diskrit juga memiliki banyak contoh, diantaranya sekuen konstan, unit step, dan juga sekuen rektanguler. Nah, si sekuen konstan merupakan sinyal konstan diskrit, yaitu jenis sinyal diskrit yang memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah sepanjang waktunya. Secara matematis, sekuen konstan ini dapat didefinisikan dengan X dalam kurung N sama dengan A untuk semuanya. Misalkan, contohnya X dalam kurung N sama dengan 5, maka jika si n-nya 0, ataupun n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4, n-nya 5, bahkan atau n-nya berapapun itu, nilainya itu sama dengan 5. Nah, berikut adalah hasil visualisasi dari sinyal sequence konstan. Selanjutnya adalah unit step. Unit step adalah sinyal yang bernilai 0 saat sebelum waktu tertentu dan bernilai 1 saat setelah waktu tertentu. Maksudnya, misalkan batasnya adalah untuk si T lebih besar dari sama dengan 1, nilainya 2. Maka sebelum si T-nya ini sama dengan 1, misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, 0, itu nilainya adalah 0. Tapi saat T lebih dari sama dengan 1, seperti 1, 2, 3, 4, 5, nilainya akan sama dengan 2. Selanjutnya adalah sequence rektanguler. Sequence rektanguler adalah jenis sinyal diskrit yang memiliki nilai tetap, biasanya itu 1 nilainya dalam suatu interval waktu tertentu dan bernilai 0 di luar interval tersebut. Misal, kita memiliki batas negatif 3, memiliki batas n lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 3, nilainya adalah 1. Di luar batas tersebut, nilainya adalah 0. Itu adalah salah satu contoh dari sekuen rektanguler. Setelah mempelajari mengenai sinyal kontinu, dan juga sinyal diskrit, selanjutnya mengenai operasi sinyal. Operasi sinyal adalah proses matematis atau manipulasi yang dilakukan pada suatu sinyal untuk mengubah, menganalisis, ataupun mengolahnya, sehingga informasi yang terkandung di dalam sinyal tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, operasi ini sering digunakan dalam pengolahan sinyal untuk keperluan komunikasi, kontrol, ataupun analisis sistem. Nah, si operasi sinyal ini terdapat beberapa jenis operasi. Di antaranya adalah operasi waktu dan juga operasi amplitudo. Operasi waktu merupakan operasi yang memodifikasi waktu dari sinyal tersebut. Misalkan waktunya itu 1, kemudian kita modifikasi supaya waktunya itu bisa 2 ataupun bisa 3. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari operasi waktu. Adapun operasi waktu itu ada pergeseran, pencerminan, dan juga penskalaan. Untuk pergeseran atau yang biasa disebut dengan nilai merupakan operasi sinyal dengan memodifikasi waktu dari sinyal dengan cara menggeser waktu tersebut. Nah, waktu dari sinyal tersebut dapat digeser ke kanan ataupun ke kiri sejauh T untuk sinyal kontinu ataupun K untuk sinyal diskrit. Nah, simbol dari pergeseran ini secara matematis dituliskan dengan Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T dikurangi tau untuk sinyal kontinu, dan juga Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N dikurangi K untuk sinyal diskrit. Nah, jika si sinyalnya itu bergeser ke kanan, biasanya itu contohnya adalah Y dalam kurung T sama dengan X di dalam kurung T dikurangi 2. Nah, kalau misalkan bergesernya ke kiri, contohnya Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T ditambah 2. Selanjutnya adalah pencerminan. Pencerminan adalah operasi sinyal yang dilakukan dengan cara pembalikan waktu. Pencerminan ini dilakukan dengan mencerminkan sinyal xt ke sumbu vertikal. Nah, secara matematis si sinyal ini dapat disimbolkan dengan Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung min T untuk si sinyal kontinu. Nah, selain sinyal xt saja yang dapat dicerminkan, sinyal xn ataupun sinyal diskrit juga dapat dicerminkan secara matematis. Untuk sinyal diskrit ini dapat didefinisikan dengan Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung min N pada sinyal diskrit. Selanjutnya adalah penskalaan. Penskalaan merupakan perkalian suatu skala dengan variabel waktu. Misalkan
nilai skalarnya adalah 5, kemudian variabel waktunya adalah T, maka YN sama dengan X dalam kurung 5T. Nah, secara matematis penskalan ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk sinyal kontinu, Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung K dikalikan T, dengan K merupakan nilai dari sebuah skalar. Kemudian sinyal diskrit sama dengan Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung K dikalikan N. Nah, sinyal hasil penskalan ini serupa dengan sinyal asalnya, namun kecepatannya yang berubah. Misalkan skalarnya adalah 5, maka si sinyal ini kecepatannya 5 kali dari sinyal sebelumnya. Tapi nilainya ini nggak berubah gitu. Yang berubah tuh hanya kecepatannya saja. Kalau misalkan skalarnya adalah 0,5, maka si sinyal ini akan lebih lambat sebanyak 0,5 kali. Operasi selanjutnya adalah operasi amplitudo. Operasi amplitudo merupakan operasi yang memanipulasi atau memodifikasi si amplitudo. Nah, contoh operasi amplitudo yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan merupakan operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sinyal dengan cara menjumlahkan nilai amplitudonya pada setiap titik waktu. Untuk sinyal kontinu, operasi penjumlahan ini secara matematis dapat disimbolkan dengan Y dalam kurung T sama dengan X1 dalam kurung T ditambah X2 dalam kurung T. Nah, untuk sinyal diskrit dapat didefinisikan sebagai Y dalam kurung N sama dengan X1 dalam kurung N ditambah X2 dalam kurung N. Jadi penjumlahan ini nanti akan menghasilkan amplitudo baru, di mana si amplitudo barunya ini merupakan hasil penjumlahan dari amplitudo sinyal pertama dan amplitudo sinyal kedua. Misal amplitudo sinyal pertama 2, amplitudo sinyal ketiga 4, maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, 6 merupakan amplitudo pada sinyal selanjutnya. Berikut adalah hasil visualisasi dari penjumlahan sinyal. Dengan gambar pertama merupakan sinyal X1, gambar kedua merupakan sinyal X2, dan gambar ketiga merupakan hasil penjumlahan sinyal X1 dan juga sinyal X2. Selanjutnya adalah perkalian sinyal. Perkalian sinyal merupakan operasi matematis yang menggabungkan dua sinyal dengan mengalihkan amplitudo pada setiap titik waktu. Jika penjumlahan kan amplitudonya dijumlahkan. Nah, kalau perkalian ini amplitudonya dikalikan. Secara matematis, untuk perkalian ini pada sinyal kontinu didefinisikan sebagai Y dalam kurung T sama dengan X1 dalam kurung T dikalikan X2 dalam kurung T. Dan untuk sinyal diskrit, Y dalam kurung N sama dengan X1N dikalikan X2 dalam kurung N. Nah, berikut adalah hasil visualisasi dari perkalian sinyal. Dengan gambar pertama merupakan sinyal pertama, gambar kedua merupakan sinyal kedua, dan gambar ketiga merupakan hasil dari perkalian kedua sinyal tersebut. Selain operasi penjumlahan dan perkalian, untuk operasi amplitudo sendiri ada atenuasi dan amplifikasi. Atenuasi adalah fenomena pelemahan amplitudo atau kekuatan sinyal saat sinyal merambat melalui medium atau sistem. Nah, atenuasi memanfaatkan operasi perkalian dengan mengalihkan suatu sinyal dengan sebuah konstanta. Nah, biasanya itu nilai dari konstantanya ini berupa bilangan pecahan. Kayak misal 1/2, 3/4, seperti itu. Nah, untuk si atenuasi ini, jadi si amplitudo ini lebih kecil dari amplitudo sinyal sebelumnya. Kenapa? Karena si sifat atenuasi ini bersifat melemahkan, jadi amplitudonya lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah amplifikasi. Amplifikasi adalah proses memperkuat atau meningkatkan amplitudo sinyal tanpa mengubah karakteristik dasar sinyal itu sendiri, seperti frekuensi ataupun bentuk gelombang. Nah, amplifikasi ini memanfaatkan operasi perkalian dengan mengalihkan suatu sinyal dengan sebuah konstanta. Jika si atenuasi ini mengalihkan dengan bilangan pecahan yang memiliki batas kurang dari 1, si amplifikasi ini dikalikan dengan konstanta yang bersifat lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Karena kan si amplifikasi ini bersifat menguatkan ya, jadi si amplitudo sinyal barunya ini bakal lebih tinggi daripada amplitudo sinyal sebelumnya. Jadi itu alasan kenapa nilai konstantanya itu biasanya lebih dari 1. Selanjutnya adalah mengenai konvolusi. Konvolusi merupakan operasi matematika yang digunakan untuk menggabungkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal ketiga. Sinyal ketiga ini biasanya dikenal dengan sinyal output ataupun sinyal keluaran. Adapun dua sinyal yang digabungkan itu ada sinyal input dan juga sinyal respon impuls, atau yang secara fungsinya itu didefinisikan sebagai HT untuk sinyal impuls, X dalam kurung T untuk sinyal input, dan juga Y dalam kurung T untuk sinyal output. Nah, secara matematis
untuk melakukan konvolusi ini si sinyal kontinu ini, untuk sinyal kontinu kita dapat menggunakan integral tak wajar. Sementara untuk sinyal diskrit kita dapat menggunakan sigma. Tadi kan di konvolusi dinotis sistem LTI. Sebenarnya sistem LTI itu apa sih? Sistem LTI merupakan salah satu jenis sistem yang sangat penting dalam analisis sinyal dan juga sistem, baik dalam domain waktu kontinu maupun domain waktu diskrit. Nah, LTI atau singkatan dari linear time invariant merupakan bagian dari sifat sistem selain sifat sistem lainnya seperti kausal, memori, dan juga stabil. Adapun yang dimaksud dengan linear, yaitu suatu sistem dikatakan linear jika sistem tersebut memenuhi sifat superposisi, yaitu jika semua inputnya itu dijumlahkan lalu dikalikan dengan suatu konstanta, hasilnya akan sama besar saat masing-masing inputnya itu dikalikan dengan konstanta, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Nah, secara matematis, sifat linear ini dapat didefinisikan sebagai A dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan A X dikalikan X1 ditambah A kalikan X2, dengan X1, X2 merupakan sebuah input. Kemudian selanjutnya adalah time invariant. Suatu sistem bersifat time invariant jika input pada sistem tersebut digeser, maka output pada sistem tersebut akan tergeser juga. Namun, yang menyebabkan pergeseran hanyalah inputnya saja, tidak ada tambahan lain seperti konstanta maupun faktor lainnya. Selain linear dan time invariant, terdapat juga beberapa sifat lain dari sebuah sistem. Salah satunya adalah kausal. Suatu sistem dikatakan bersifat kausal jika keluaran sistem tersebut bergantung pada input saat ini dan sebelumnya, tidak bergantung pada input masa depan. Nah, sifat selanjutnya adalah memori. Suatu sistem dikatakan memiliki sifat memori jika keluaran sistem tersebut bergantung pada input saat ini, sebelumnya, dan juga input masa depan. Dan sifat sistem yang lainnya selain kausal dan memori time invariant linear adalah stabil. Suatu sistem dikatakan memiliki sifat stabil jika output atau keluaran sistemnya ini memiliki batas. Oke, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace merupakan teknik matematika yang mengubah fungsi waktu kontinu atau f dalam kurung t menjadi fungsi dalam domain kompleks, yaitu f dalam kurung s, dengan S merupakan bilangan kompleks. Adapun kegunaan dari transformasi Laplace ini, yang pertama, untuk analisis sistem LTI waktu kontinu. Yang kedua, analisis respons sistem. Dan yang ketiga, stabilitas sistem. Nah, untuk transformasi Laplace ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan integral tak wajar, yaitu integral tertentu dengan batas dari t hingga 0 dengan mengintegralkan f dalam kurung t dikalikan E pangkat min ST dt, dengan FT merupakan fungsi dari sebuah sinyal. Nah, karena integralnya ini merupakan integral tak wajar ya, maka hasilnya dapat berupa konvergen ataupun divergen tergantung pada nilai real. Jika hasilnya konvergen, maka terdapat sebuah himpunan yang disebut dengan ROC atau range of convergence, yaitu merupakan sebuah daerah hasil himpunan yang menjadi tempat himpunan dari hasil tersebut yang bersifat konvergen. Berikut adalah tabel dari transformasi Laplace untuk membantu menyelesaikan soal-soal transformasi Laplace. Setelah mendapatkan hasil dari transformasi Laplace, jika kita ingin mengembalikan hasil tersebut ke dalam domain waktu, yaitu ft, maka kita dapat menggunakan inverse dari transformasi Laplace. Nah, untuk mempermudah proses inverse tersebut, kita dapat menggunakan tabel dari transformasi Laplace yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Berikut materi yang saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu sinyal merupakan petunjuk atau isyarat yang mengandung informasi. Secara matematis, sinyal dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi dengan satu atau lebih variabel atau variabel. Nah, untuk menghasilkan sinyal baru, sebuah sinyal dapat dimodifikasi menggunakan operasi sinyal. Nah, saat sinyal tersebut memasuki sebuah sistem, sinyal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan transformasi Laplace. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.